Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta cahaya ayat alam semesta. Pada episode kali ini, Gus Alvin atau Sunan Kalilanang kedatangan seorang kawan lama, sahabat lama yang bergelut di bidang pawang hujan. Beliau mempunyai sebuah pusaka yang diwariskan turun-temurun yang menjadi media selama ini untuk menjadi pawang hujan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak sama-sama. Fabio, thank you for your time. Good luck this afternoon. Thank you. Scenes you didn't expect to see at 3:15 on. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa bersama kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah pemirsa kita belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, yang pada kesempatan kali ini kita kanugerahan salah satu perwujudan dari cahaya ayat alam semesta yang berupa sang pusaka tombak singkir boyo atau singkir angin, pemirsa, atau yang sering disebut kondang kalokannya adalah singkir hujan. Dan yang paling membahagiakan hati kita saat ini, kita kedatangan seorang wong agung ngeksi ganda, sang pawang hujan, pemirsa. Diperkenalkan pemirsa, pada malam hari ini di sebelah kanan kita, beliaulah Ki Ageng Selorjo. Kita benar-benar tiada menyangka kalau malam hari ini kita kanugerahan kedatangan beliau yang sangat membahagiakan relung jiwa kita, pemirsa. Dan di sebelah beliaunya Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit, pemirsa. Sebelahnya lagi Ki Agung Ngeksi Ganda. Dan di sebelah kiri kita, beliau adalah Ki Aryo Pamungkas, salah satu jawara di daerah kita. Sebelahnya lagi beliau adalah Ki Sabdo Alam. Kami semua ini adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta, bukanlah para ahli agama. Dan pada malam hari ini, beliau Ki Ageng Selorjo inilah yang menjadi bintang tamu kita. Yang mengejutkan ternyata beliau saat ini telah menjadi sosok bujangga Nusantara dalam jalur pawang hujan. Benar-benar mengejutkan Ki Sabdo Alam Ki Aryo Pamungkas. Panjenengan inilah sosoknya. Beliau adalah titisan dari trah duriah para leluhur, seniman-seniman ahli doa ketuhanan, pemirsa. Di segala acara-acara di permasyarakatan, terutama doa di acara-acara pernikahan-pernikahan. Jadi beliau ini generasi penerusnya dan sangat dibutuhkan di permasyarakatan kita. Kalau nggak ada beliaunya, kayaknya untuk istilahnya jalur para suku Jawa leluhur Nusantara itu kayak kurang lengkap gitu nggih Ki Sabdo Alam. Jadi peran dari Ki Selorjo, Ki Ageng Selorjo ini adalah pawang hujan. Nah, terus di sini
beliau punya istilahnya keahlian-keahlian itu selain dari titisan yang beliaunya itu memang kita kenal sebagai orang yang tidak pernah mengaku bisa, tidak pernah mengaku mampu atau punya keahlian apa-apa. Tapi beliaunya tidak bisa menghindar dari titisan. Ada aliran darah yang leluhurnya itu dulu memang sudah dikodrat oleh Sang Maha Pencipta sebagai kekasih, salah satu kekasih yang maha kuasa yang beristilah peran di dalam dunia spiritual, menjadi praktisi salah satu bujangga Nusantara sebagai pawang hujan, pemirsa. Dan kalau kita boleh bertanya Ki Ageng Selorjo, apakah di dalam menjalankan ritual dunia perpawangan hujanan, itu apakah menggunakan sebuah pusaka selain obor-rampe lain-lainnya yang kayaknya nggak bisa diceritakan semuanya? Apakah ada mungkin mustika atau mungkin berbentuk apa saja yang menjadi sebuah sarana, bukan penentu atau menggantikan Tuhan Sang Maha Pencipta, bukan. Cuman istilahnya yang kita tanyakan adalah sebuah sarana. Apa itu punya mustika atau mungkin pusaka? Ki Ageng Selorjo, silakan. Yang pertama doa yang ikhlas. Ikhlas. Yang kedua wasilah. Ini wasilahnya memakai pusaka. Oh, wasilah itu kalau boleh diperjelas intinya sebuah lantaran gitu, Ki. Sejenis pusaka atau mustika itu namanya wasilah. Wasilah. Oh gitu. Kadang-kadang pemirsa bingung Ki Ageng Selo. Jadi wasilah itu apa gitu loh. Jadi wasilah itu istilahnya apa ya? Ibaratnya penyempurna atau ibarat kalau menuju kemana itu ada kendaraannya, itu wasilah gitu. Wasilah. Gitu. Jadi kita kan akhirnya mendapat sebuah pencerahan Ki Ageng Selo dari panjenengan bahwa wasilah itu adalah sebuah sarana, pemirsa. Jadi yang kadang-kadang disalah makna Ki Sabdo Alam, di permasyarakatan kita itu wasilah itu dianggap kesirikan, kemusyrikan, Ki Ageng Selo. Iya, betul. Itu. Betul. Jadi dianggap loh ini istilahnya diperkirakan atau diburuk sangkakan sebagai pengganti Tuhan. Musyrik itu. Padahal yang panjenengan ajarkan itu tadi kan wasilah itu pelantara, penyempurna. Ibaratnya kita mau menuju ke tujuan mana, itu kalau ada wasilah sepeda motor, mobil atau kendaraan-kendaraan apa, itu kan cepat sampai ke tujuan kita. Ya, itu namanya wasilah gitu. Ya, betul. Kalau menurut Ki Sabdo, wasilah itu gimana? Itu adalah lantaran. Sama nggih, lantaran nggih. Berwujud doa. Menurut keyakinan kita. Oh gitu. Nggih. Siap. Terus ada lagi Ki Sabdo Alam. Gitu. Kalau menurut Ki Arya Pamungkas, wasilah itu berwujud sama nggih? Jembatan. Oh, jembatan intinya gitu. Intinya itu sebuah apa istilahnya alat penyambung penyampai gitu nggih. Jadi bukan penentu atau menggantikan peran Tuhan, bukan nggih? Bukan. Gitu. Nggih, siap. Kalau menurut Ki Pesut Mahakam, pendapat wasilah? Istilahnya itu buat apa ya? Kalau kita mau bikin kayak KTP itu perantara dari RT. Oh gitu. Jadi yang istilahnya membantu lah. Membantu, nggih. Jadi hampir sama, cuman istilahnya warna pemahamannya berbeda-beda, pemirsa. Dan kita coba minta kejelasan dari Ki Agung Siganda soal wasilah itu sebagai perwujudan kayak gimana, Ki Agung Siganda? Sama nggih. Ya intinya nggih. Mungkin tidak semua orang begitu. Oh gitu. Tapi yang jelas wasilah itu adalah lantaran atau pelantara. Gitu nggih. Ngoten nggih Ki Ageng nggih? Nggih, betul. Jadi gini pemirsa, kita pertegas. Ini adalah sebuah edukasi pemahaman kemakrifatan dari Ki Ageng Selorjo. Bahwa dalam ritual-ritual menjadi pawang hujan, seniman-seniman cahaya doa ketuhanan, beliau memang punya sarana atau wasilah kalau bahasa Arab.
nggih. Wasilah itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa Jawa itu lantaran. Nah, lantaran utawa srono, ibaratnya gitu pemirsa. Jadi jangan lagi menganggap wasilah atau lantaran atau srono itu sebagai kesirikan atau kemusyrikan. Nah, jadi kalau kita nggak suka pakai wasilah, mau pergi ke pasar jalan kaki saja, ya jalan kaki saja. Nggak usah mengolok-ngolok yang lainnya yang naik sarana atau naik wasilah atau naik istilahnya apa ya, srono, istilahnya dengan sepeda, motor atau mobil, ya jangan diolok-olokin, ya tahu kisah dalam. Silahkan Anda menjalani keputusan Anda tanpa wasilah, tanpa pusaka, tanpa mustika, tanpa apalah, intinya silahkan karena kita punya keputusannya masing-masing, tapi kita mendapatkan sebuah edukasi wawasan pendewasaan dari Ki Ageng Selorejo bahwa dalam segala ritual-ritualnya itu ternyata ada wasilahnya. Kalau barangkali diizinkan Ki Ageng Selorejo, seperti apa wasilahnya? Ki Ageng pusakanya itu seperti apa perwujudannya? Oh, seperti itu. Barangkali boleh kita lihat Ki Ageng Selorejo. Oh, maaf Ibu, maaf. Ini pemirsa, ternyata wasilahnya yang dimiliki oleh Ki Ageng Selorejo. Ini sebuah tongkat komando pusaka yang bermotifkan Garuda. Ini yang dimiliki oleh Ki Ageng Selorejo untuk menyaranai, untuk istilahnya apa ya, melengkapi, untuk melambari dalam Ki Ageng Selorejo itu tolong-menolong pada sesama. Memang beliau itu di daerahnya, di tempatnya itu saat ini walaupun beliau tidak mau menceritakan, menutup-nutupi atau apa, beliau tidak bisa menyembunyikan bahwa beliau itu sering dibutuhkan oleh lingkungan atau dimintai barokah doanya bagi para sesama untuk meminta ridho rahmat Sang Maha Pencipta. Dan ini adalah sarananya. Mari kita coba seperti apa pusakanya, pemirsa. Nah, ini pemirsa. Bagus sekali. Ini tombak, pusaka tombak pemirsa. Dan ada luknya, tapi luknya itu di tengah gini. Nah ini. Seperti apa itu? Luk samar, ada yang bilang ini luk samar. Luk yang ada di tengah, menggelombang di tengah, seperti pijatan. Nah ini bisa dikategorikan pijatan tangan. Jadi di tengah-tengah bilah tombak ini ada lekuan-lekuan. Ini pertanda buatan sejenis sumru, pijatan tangan. Dan pamornya ini yang benar-benar luar biasa pemirsa. Pamornya ini seperti adek singkir. Jadi kayak apa, sapu lidi itu memanjang tapi di pinggir. Nah, bolak-balik sama pemirsa. Ini disebut dengan tombak pusaka adek singkir. Dan singkir ini bisa dinamakan singkir saking sekabehing beboyo. Apapun itu, beboyo yang tidak diinginkan, yang tidak dikehendaki dalam kehidupan itu tersingkir atau pergi lantaran ini, wasilahnya ini. Termasuk singkir angin, bila ada angin yang menjadi huru-hara, ingin merusak alam semesta lingkungannya, ini sarananya dan wasilahnya. Juga singkir hujan, jadi ini sinkron memang. Luar biasa Ki Ageng Selorejo, senjata pusakanya. Ini adalah tombak adek singkir. Seperti ini perwujudannya pemirsa. Luar biasa. Ini kita memegang rasanya di tangan ini kayak berat sekali. Energinya benar-benar luar biasa. Dan pusaka ini bukan pusaka baru, cetakan, cor-coran, atau kodian. Oh bukan. Ini benar-benar sepuh pemirsa. Ini diprediksi estimasi dari Majapahit. Ini benar-benar sepuh. Ini pusaka adek singkir yang digunakan oleh Ki Ageng Selo pemirsa. Kita masukkan saja ke warangkanya karena getarannya, kekuatannya sangat luar biasa. Agak sedikit menghambat ke cakra suara kita pemirsa. Kita masukkan pemirsa. Semoga pemirsa tidak kecewa. Bismillah. Benar-benar luar biasa Ki Ageng Selorejo. Pusaka panjenengan untuk menyaranai dalam segala ritual-ritual
mendoa, meminta ridho dari Sang Maha Pencipta dalam beliau membantu sesama, apalagi saat-saat ini musim hujan, yang di mana-mana itu banyak sekali hajatan pernikahan-pernikahan. Jadi peran beliau itu memperlancar istilahnya alur dari acara-acara, segala acara di pernikahan, di permasyarakatan. Pusakanya luar biasa. Aku nggak menyangka kalau Ki Ageng Silorjo punya ada sarana wasilah seperti ini. Ini kalau istilahnya boleh kita berpesan Ki Ageng Silorjo, pusaka ini jangan sampai kemana-mana. Apalagi kalau ada yang merayu, ingin memaharinya atau apa. Jangan sampai Ki. Ini benar-benar saya memegangnya ini energinya merayap ke seluruh badan jiwa raga kita. Kayaknya kok pas. Gimana? Kisah dalam? Kalau ada yang membutuhkan, terima. Nggak tahu. Ini soalnya berhubungan dengan istilahnya jiwa Ki Silorjo, Ki Ageng. Ki Sabtu Alam kayaknya ada yang diinginkan perihal pusakanya Ki Ageng Silorjo ini. Ya maaf kalau boleh, kayak aku itu kepingin Maksudnya kepingin itu gimana? Maksudnya kepingin itu? memiliki. Nah, terus? Ya itulah apa energinya itu. Ya ini bercanda nih. Kok ingin memiliki, emangnya berani berapa? Rahasia. Ya maaf Ibu, maaf. Ini tumben Ki Sabtu Alam kok tiba-tiba tertarik dengan pusaka sarana wasilahnya Ki Ageng Silorjo. Jadi sampai-sampai beliau melahirkan keinginannya ingin menanyai kita. Sebenarnya kan ingin tanya, mau dimaharkan berapa kan gitu. Padahal Ki Ageng Silorjo itu nggak ada kepikiran ke arah sana. Ini cuma untuk edukasi pembelajaran saja. Bukan ini istilahnya medan untuk jual beli atau apa gitu. Tapi ya nggak tahu lagi. Ki Ageng Silorjo barangkali punya keinginan ingin melepaskan pusakanya. Oh, tidak. Tidak nggih? Tidak, saya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Masuk. Memang ini pusaka yang sangat luar biasa pemirsa. Saya benar-benar salut, saya benar-benar merasa istilahnya apa ya, tembus rasa memegang pusaka ini. Kayaknya daya resapnya, daya kebatinian itu menguat pemirsa. Pamornya yang luar biasa. Cara pemakaiannya ini ya yang berhubungan dengan ibaratnya Ki Ageng Silorjo, mungkin dengan ritual atau mungkin dikeluarkan dari warangkanya, diarahkan ke angkasa atau gimana Ki Ageng Silorjo, cara penggunaannya istilahnya yang istilah pernah dilakukan, cara mengatasi hujan, ibaratnya meminta rahmat ridho Tuhan untuk hujan ini supaya pindah kemana atau mungkin berhenti sementara, karena bagaimanapun namanya hujan itu rezeki loh, rahmat loh. Kan kayaknya nggak enak dikatakan kok memindahkan atau mengusir atau menyingkirkan, kan nggak enak juga toh gitu. Nah, tapi dalam dunia perpawangan hujanan itu cara menggunakannya gimana Ki Ageng Silorjo? Yang pertama berdoa kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua dilepas, diacungkan ke atas sambil didoain. Oh, gitu pemirsa. Kiranya para pemirsa bisa mendengarkan penjelasan dari Ki Ageng Silorjo itu tadi. Jadi pusakanya ini dilepas dari warangkanya, diacungkan ke atas, itu pertanda meminta ke angkasa supaya sementara hujan itu supaya mereda. Iya, sambil doa. Sambil doa pemirsa. Saya potong. Berarti tujuannya tetap satu. Satu Yang Maha Kuasa atau alam semesta. Itu tujuannya. Makatan ya Ki Ageng Silorjo. Oh, bener Ki Sabtu Alam. Seperti itu. Tapi ya bagaimanapun alasan, bagaimanapun inama malu biniatan, tetap saja di dalam dunia permasyarakatan seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, itu akan terjadi pro dan kontra, gitu Ki Arya Pamungkas. Ada aja yang tetap tidak percaya bahwa itu sebagai kesyirikan, kemusyrikan. Nah, soalnya apa? Doa itu beragam adanya pemirsa. Ada yang secara islami dengan doa istilahnya
ajaran-ajaran Islaminya dengan segala hadis-hadis yang ada di kitab-kitab, seluruh kitab yang ada itu juga ada dan itu memang benar adanya. Tapi juga jangan menutup dari kemungkinan ilmu-ilmu lain, karena ilmu-ilmu Allah itu waduh tak terhitung banyaknya pemirsa. Itu ada sebuah sastra kata, ilmu Allah di alam semesta ini seandainya lautan itu dijadikan istilahnya tinta dan seluruh pohon di alam semesta itu dijadikan pena Ki Ageng Selo, itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Jadi yang punya satu jenis atau satu aliran ilmu, pemahaman ilmu, janganlah merasa yang paling memahami segalanya. Karena yang Maha Kuasa itu punya banyak hamba yang tersebar di seluruh alam semesta, yang di situ nggak bisa satu sama lainnya itu sama rata. Nah, termasuk salah satunya adalah Ki Ageng Selorjo, Ki Ageng Selorjo dari Blitar beliau ini pemirsa yang kita lama nggak jumpa. Saat ini beliau bertamu silaturahmi ke kita semua para pecinta ayat alam semesta, dan beliau juga salah satu pecinta ayat alam semesta. Ternyata mempunyai sebuah sarana yaitu tombak pusaka adeg singkir. Namanya hebat sekali Ki Agung Siganda. Ini tak rasakan benar-benar aku kayak terbawa dengan gelombang energinya. Ini bukan main-main pusaka ini Ki Agung. Gitu. Kalau Ki Agung Sigondo barangkali punya pendapat soal pusaka ini. Ya, saya mau tanya. Okay. Mohon maaf untuk Ki Ageng Selo. Ketika panjenengan menggunakan pusaka itu dalam pengalaman panjenengan, gimana ya? Apakah pernah ada yang orang melihat ketika panjenengan menggunakan itu, dan orang itu mohon maaf hanya tidak percaya atau menghina atau gimana? Kalau bisa menggunakan senjata itu, menggunakan pusaka, kalau saya itu dirahasiakan agar orang itu tidak prasangka buruk. Prasangka buruk itu istilahnya, percaya sama senjata, percaya pada pusaka, juga percaya kalau Yang Maha Kuasa. Kalau bisa itu disembunyikan. Berarti di tempat yang khusus gitu ya? Ya, yang khusus, apa di belakang rumah atau di mana, umpami di tempat-tempat hajatan itu nggak boleh, di depan orang banyak nggak boleh, secara umum nggak boleh. Itu istilahnya agak rahasia tapi nyata. Intinya ada etika. Ya betul. Nah, supaya apa toh? Intinya ini untuk membijaksanai seluruh kasta. Iya. Soalnya kasta wawasan pemahaman sumber daya manusia itu kan berbeda-beda. Ya kalau yang sumber daya manusianya itu ibaratnya permana, istilahnya tingkat dewasa, ya yang ditakutkan itu yang di bawah standar-standar yang seharusnya. Terus akhirnya langsung menjustis itu sebagai kesyirikan, kemusyrikan atau menduakan Sang Maha Pencipta. Betul sekali, pemirsa. Jadi ternyata Ki Ageng Selorjo ini menggunakan dengan membijaksanai suasana. Jadi mencoba untuk tawaduk, tidak menunjukkan pusakanya di muka, istilahnya banyak orang ketika di hajatan, di permasyarakatan kita. Gitu Ki Ageng Selorjo lah. Itulah pemirsa. Kelebihan dari Ki Ageng Selorjo dalam mengabdikan, istilahnya menyedekahkan segala kemampuannya kepada sesama untuk supaya khairunas anfa'uhum linnas itu bisa diamalkan beliaunya, itu dengan cara menjadi pawang hujan pemirsa, dan mendoakan seluruh hajatan-hajatan di permasyarakatan. Dan dengan segala suka dukanya, yang jelas kan pasti ada dukanya juga. Mungkin alam itu tidak semudah itu tunduk kepada doa-doa kita juga, toh. Kita harus berjuang tetap untuk mendapat ridho rahmat Sang Maha Pencipta. Makanya di sini kita selalu membawa kalimat ridho dan rahmat pemirsa, karena kita adalah seorang hamba-hamba yang lemah, yang sangat jauh dari kepandian agama. Jadi kita berharap
pada ridho rahmat Sang Maha Pencipta pemirsa. Demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cahaya ayat alam semesta kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Jikalau ada kurang lebihnya dan segala kekhilafan-kekhilafan kita, minta maaf beribu maaf sedalam lautan, seluas samudra, teriring doa semoga semuanya, khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa dianugerahi keterkabulan segala doa dan tercapai segala cita-cita, dianugerahi panjang usia awet muda, sehat jiwa dan raga. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.